Dikisahkan menjelang akhir-akhir kehidupan baginda Rasulullah SAW, beliau mengumpulkan para sahabatnya di dalam masjid. Singkat cerita, beliau bertanya pada mereka, apakah saya punya hutang kepada kalian, wahai sahabat-sahabatku? Ketika itu semua sahabat terdiam. Dalam hati mereka berkata, mana ada Rasulullah SAW berhutang kepada kami? Kamilah yang berhutang kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah mengulang pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat, mantan preman sebelum dia masuk Islam. Dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Rasulullah bersabda, sampaikanlah wahai Ukasyah. Ukasyah pun mulai bercerita. Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kudamu, wahai Rasulullah. Mendengar itu, Rasulullah berkata, sungguh itu adalah hutang, wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Ukasyah seakan-akan tidak pernah merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah. Sungguh engkau tidak berperasaan, wahai Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit? Tetapi Ukasyah tidak mengerangkan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Kemudian Bilal pergi ke rumah Fatimah untuk mengambil cambuk tersebut. Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah minta cambuk ini, wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada yang sangat sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah si Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasyah tega? Kenapa ia hendak memukul ayahku? Ayahku sedang sakit. Kalau mau pukul, pukullah aku, anaknya. Bilal menjawab, sungguh ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal kemudian membawa cambuk itu ke masjid tempat Rasulullah berada. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, wahai Ukasyah, kalau kamu hendak pukul, maka pukullah aku. Aku adalah orang pertama yang beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Kemudian Rasulullah bersabda, duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah berjalan terus ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasyah dan dia berkata, hai Ukasyah, kalau engkau mau pukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Tapi itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku.
Tapi dengan tenang Rasulullah menjawab, "Duduklah wahai sahabatku Umar, duduklah. Ini urusan antara aku dan Uqasyah." Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia mengelangi Uqasyah dan dia berkata, "Uqasyah, pukul aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Uqasyah." Tapi sekali lagi dengan tenang Rasulullah berkata, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dan Uqasyah." Uqasyah makin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Uqasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami saja paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Sambil memandangi cucunya, Rasulullah berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Uqasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Uqasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah SAW memang manusia yang sangat mulia, kekasih Allah. Ia pun meminta beberapa sahabat untuk memapahnya, membantunya untuk turun ke bawah mimbar. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Uqasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat yang mendengar itu menjadi sangat geram pada Uqasyah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka baju. Maka terlihat tubuh Rasulullah yang begitu indah. Sedangkan beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda jika beliau sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Uqasyah, "Wahai Uqasyah, segeralah dan janganlah engkau berlebih-lebihan, karena nanti Allah akan murka padamu." Uqasyah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya, ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah, peluk dengan seerat-eratnya, sambil ia menangis sejadi-jadinya. Ia pun berkata, "Ya Rasulullah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya ya Rasulullah, agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah bersabda, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya." Allahu Akbar. Allah. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu
bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah kemudian tersenyum dan dia berkata kepada sahabat-sahabatnya yang lain, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Uqasyah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.